Halo, bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Dan di tutorial kali ini saya kembali menghadirkan tutorial tentang teknik membuat karakter atau modeling karakter. Di beberapa tutorial sebelumnya juga saya sudah membahas bagaimana membuat karakter baik itu manusia yang realis maupun kartun. Kalau Anda sudah memiliki tutorial dari saya, Blender Complete yang kedua, di situ saya juga sudah menjabarkan bagaimana teknik membuat karakter manusia dari mulai wajah sampai seluruh badannya. Nah, di sini saya memilih karakter yang sangat sederhana menurut saya, yaitu karakter Mike yang ada di film Monster University. Kalau Anda sudah menontonnya, Anda pasti sudah mengenal ini, atau di film Monster Inc. Karakter ini saya anggap cukup sederhana karena tidak memiliki bentuk-bentuk yang rumit seperti telinga, hidung, atau bahkan matanya cuma ada satu. Cuman nanti kita juga harus teliti di beberapa bagian, misalnya di pembuatan jari-jari tangan, kemudian untuk bentuk matanya yang bundar, dan juga untuk mulutnya. Tapi itu tidak terlalu rumit sebetulnya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana membuatnya dengan teknik yang paling mudah dan sederhana. Oke, kita mulai saja. Nah, sebelum kita memulai tutorial ini, saya harapkan Anda sudah mengerti basic-basic penggunaan software Blender. Kalau Anda belum menguasainya, maka Anda harus melihat dulu tutorial saya sebelumnya yang ada di website saya, dodianimation.com. Oke, kita akan langsung mulai saja. Saya akan menggunakan objek cube yang sudah ada di sini. Kita akan masuk ke dalam edit mode. Kemudian kita akan gunakan W. Kemudian saya akan menggunakan di sini subdivide. Kita akan bagi ya. Di sini saya akan bagi menjadi 3. Kita buka tools yang di sebelah kiri. Di bagian bawah di sini ada subdivide. Kita tambahkan dengan angka, saya rasa 2 dulu. Seperti itu. Kemudian kembali kita tekan W. Dan di sini kita pilih smooth. Di sini ada smooth. Kemudian di sebelah kiri Anda perhatikan di bagian smooth vertex di sini ada angka 1 untuk number of time to smooth the mesh. Kita akan isikan dengan angka 4 di sini. Nah, maka Anda lihat sekarang objeknya sudah agak bundar seperti ini. Kemudian saya akan skala S, kita perbesar seperti itu. Ya. Kemudian kita tutup jendela tool yang ada di sebelah kiri. Nah, kita akan membuat objek cube yang tadinya kotak menjadi agak bundar. Kita coba lihat dari view front. Anda klik angka 1 pada numpad, kemudian angka 5 pada numpad, sehingga kita melihat pada posisi front ortho seperti ini. Kemudian saya akan gunakan kontrol angka 2, kontrol dan 2, untuk membuat objeknya menjadi smooth dengan menambahkan modifikasi yang namanya subsurface modifier. Ya, dengan menggunakan kontrol 2 berarti kita memberikan subsurface modifier dengan view 2 dan render 2. Nah, di sini kita coba kembali ke posisi object mode. Anda lihat bentuknya sudah hampir bundar tapi belum bundar sekali. Di sini masih ada yang terlihat datar. Kita akan coba bundarkan lagi. Klik tab atau edit mode. Kemudian kita akan tambahkan lagi di bagian tengah ini. Kita gunakan Ctrl R sini di tengah. Klik seperti itu. Kemudian kita klik S untuk skala. Ya, Anda skala supaya dia terlihat lebih bundar. Kemudian di tengah sini juga kita klik Ctrl R. Klikkan seperti itu. Kemudian kita klik S, tarik ke kanan. Ya. Sekarang dari view top coba kita klik angka 7 pada numpad. Di sini juga kita perlu bagi menjadi 2, Ctrl R. Klikkan di sini, klik kiri ya, kemudian klik S, scale. Oke. Dan kita coba lihat ke dalam posisi object mode. Anda lihat sekarang bentuknya sudah hampir bundar. Nah, untuk di bagian-bagian tertentu, misalkan di sudut-sudut ini, saya akan seleksi, gunakan shift. Gunakan shift untuk sudut-sudutnya ini. Ya, Anda perhatikan ini adalah sudut dari objek cube tadi. Kita akan skala. Klik S, tarik ke dalam. Ya. Dengan menarik ke dalam maka dia akan cenderung menjadi lebih bundar. Oke, kita lihat dari view front lagi. Ya. Sekarang sudah, saya rasa ini sudah bundar objeknya. Ya. Nah, kita akan hapus sebagian dari objeknya ini. Anda gunakan angka 1 pada numpad lagi. Kemudian di edit mode, kita akan seleksi sebagian objeknya dan kita akan delete. Ya, kita akan berikan nanti modifikasi mirror supaya kita lebih mudah dalam proses pembuatan objek yang simetris antara kanan dan kiri. Kita akan gunakan seleksi vertex di sini. Kemudian Anda klik Z untuk melihatnya dalam mode wireframe. Kemudian kita klik B pada keyboard untuk menyeleksi
border selection seperti ini. Kemudian Anda perhatikan di sini yang menyala hanya yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita tekan X dan kita pilih delete vertices seperti ini, sehingga kita hanya memiliki, sekarang kita klik Z lagi, hanya sebagian dari objek mesh-nya ini. Oke, kita sekarang kembali ke posisi object mode dan saya akan berikan dia modifikasi yang namanya mirror di dalam tab modify di sini. Kemudian Anda klik add modifier, Anda klik mirror. Ya, kita sudah dapatkan objeknya kembali seperti tadi. Nah, Anda perhatikan di sini posisinya berurutan, dari atas adalah subdivision surface, kemudian di bawahnya adalah mirror. Kita harus posisikan mirror ini di atas dari subdivision surface. Kita klik panah ke atas seperti itu. Oke, sehingga sekarang urutannya adalah mirror baru subdivision surface. Jadi cara membacanya dari atas ke bawah. Ya, yang di bawah ini adalah posisi yang terakhir. Kalau misalkan posisi mirror di bawah, Anda perhatikan tadi, di sini ada garis, ya, dan ini tidak kita inginkan tentunya. Untuk itu mirror harus berada di atas. Oke, kemudian kembali ke posisi edit mode, saya akan membuat tangan di sini. Nah, tangannya itu kita mulai dari, kalau misalkan ini depannya, ya ini adalah frontnya nanti, maka ini adalah tangannya. Saya akan menyeleksi 4 buah face yang ada di sini. Kita gunakan seleksi face, klik kanan, shift lagi, klik kanan seperti itu. Kemudian kita tekan E, extrude ya, E, seperti itu. Sedikit saja, cukup sedikit saja seperti itu. Kemudian kita skala, tekan S, ya, seperti ini. Oke, kemudian di sini masih terlihat cembung. Kalau kita lihat dari view front angka 1 pada numpad, Anda lihat ini adalah cembung. Kita akan buat dia datar, flat. Di sini ada sumbu X yang menunjukkan kepada kita bahwa kita akan membuat flatnya di arah sumbu X. Jadi kita tekan S, skala ya, S, kemudian X, sumbu X tadi, dan angka 0. Ya, kita buat dia menjadi datar semuanya. Oke, coba kita lihat dari angka 1 pada numpad, Anda lihat di sini sekarang sudah datar. Nah, kemudian dari view 3 pada numpad, Anda klik angka 3 atau kontrol dan 3 pada numpad, seperti itu. Anda gunakan seleksi vertex, kita akan buat di sini titik-titik yang ada di sudut-sudutnya ini, kita buat dia agak bundar. Kita gunakan S, scale, seperti itu. Nah, sekarang Anda perhatikan dia bentuknya sudah hampir bundar. Nah, ini kita buat bundar karena memang nanti bentuk tangan, lengan itu adalah bundar ya. Kita akan seleksi kembali dengan menggunakan face, seleksi keempat-empatnya, klik kanan, gunakan shift. Kemudian kita akan extrude dia. Extrude sedikit dulu, E, sedikit seperti itu. Kemudian scale S. Ya. Kemudian kita extrude lagi, E panjang. Ya, kita gunakan ini adalah untuk lengannya. Jadi ini keseluruhan lengannya maksud saya. Kemudian di sini nanti adalah telapak tangannya. Jadi Anda bisa perkirakan untuk proporsinya. Kalau misalkan ini seperti ini tentu masih terlalu pendek. Kalau seperti ini saya rasa ini terlalu panjang. Jadi Anda kira-kira sendiri bahwa proporsi karakternya untuk tangannya atau lengannya adalah sepanjang ini. Oke, kemudian saya akan skala ini, klik S, scale, ya, sehingga ujungnya mengecil. Kemudian kita akan mulai membagi, gunakan Ctrl R, klikkan di sini, ya ini adalah tengahnya. Kemudian Ctrl R lagi, klik kiri di sini, kita gunakan S, scale, ya. Nah, ini adalah untuk lengan bawah. Nah, ini adalah lengan atasnya. Untuk lengan atas kita akan buat dia bagi menjadi 3. Oke, seperti itu. Anda gunakan scroll tadi ya, gunakan scroll pada mouse. Dan di sini boleh kita tambahkan juga scroll 2 kali. Nah, Anda perhatikan ukuran dari setiap face-nya ini hampir sama. Jadi usahakan tidak ada face yang terlalu memanjang. Seperti ini misalnya ya, ini terlalu memanjang sementara ini kotak. Jadi nanti kita akan buat lagi, kita akan bagi lagi face ini, termasuk juga ini. Jadi usahakan semua face-nya terlihat proporsional. Anda perhatikan kalau ini masih terlalu panjang, tentu Anda harus geser ini, gunakan Alt, klik kanan di sini. Kemudian kita gunakan Ctrl E, It Slide, geser seperti itu. Ini juga gitu, Alt, klik kanan di sini. Ctrl E, It Slide, geser ke sini, dan kita bagi lagi Ctrl R di sini. Ya. Kalau Anda sudah terbiasa menggunakan software Blender, maka Anda sudah tentunya sudah hafal dengan keyboard shortcutnya atau hotkey-nya. Jadi
saya tidak akan mengajarkan terlalu detail di sini, karena saya anggap Anda sudah menguasai beberapa teknik-teknik dasar di software Blender. Sekali lagi, kalau Anda belum menguasai teknik-teknik dasar, maka Anda harus melihat tutorial saya yang sebelumnya dalam website saya dodianimation.com, atau Anda juga bisa lihat di dalam DVD tutorial saya, yaitu Blender Complete yang kedua yang membahas tentang karakter. Oke, saya anggap ini lengannya sudah jadi. Kalaupun Anda nanti ingin perdetail, maka silakan Anda perdetail lagi. Ini masih banyak kemungkinan yang bisa Anda lakukan di sini. Misalkan di sini saya akan tambahkan edge lagi seperti itu, sehingga kita bisa membuat bagian dari belakang tangannya ini menjadi seperti ini. Ya, sehingga ini terlihat lebih berbentuk lengan. Nah, Anda perhatikan di sini bentuknya kotak-kotak. Kita bisa buat bentuk ini menjadi lebih halus dengan cara kita nyalakan smooth di dalam object tool di sini sebelah kiri. Oke. Nah, di bagian video berikutnya kita akan teruskan dengan membuat bagian mata dan juga nanti telapak tangannya.